berbicara mengenai teori structuralism yang diaplikasikan dalam menganalisis sebuah novel, maka teori ini juga memiliki fokus yang berbeda-beda. Misalnya saja, bila kita merujuk kepada teori structuralism oleh Ferdinand de Saussure, maka fokusnya lebih kepada makna dan pemaknaan unsur-unsur karya sastra itu. Misalnya sebut saja plot, characterization dan karakter, setting, ataupun tema. Sedangkan bila kita merujuk kepada teori structuralism oleh Claude Lévi-Strauss, maka fokusnya lebih kepada naratif atau narasi atau jalan cerita yang memiliki struktur tertentu yang dianggap tipikal. Hi everyone, welcome back to my channel. Kita akan membahas teori structuralism dan aplikasinya ketika kita ingin menganalisis sebuah karya sastra. Dalam hal ini khususnya adalah novel atau prose gitu, atau fiction, dan specifically itu membahas The Lord of the Rings. Ya, novel yang legendaris ya, novel yang legendaris dan terkenal ini. Kita akan coba bagaimana aplikasinya bila kita menggunakan teori structuralism, tetapi lebih kepada dua fokus, dua teori, dua jenis teori yang ada di dalam ranah structuralism. Yang pertama adalah melalui lensa dari Claude Lévi-Strauss, dan yang kedua dari Ferdinand de Saussure gitu. Sebelum kita membahas bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan teori-teori tersebut ke dalam novel serinya ya, seri dari Lord of the Rings ini, ada baiknya tentu saja kita memahami perbedaan mendasar antara kedua teori. Nah, nanti juga teman-teman bisa mengaplikasikan ini di teori yang lain. Jadi misalnya fokusnya, misalnya teman-teman mau menggunakan structuralism yang berdasarkan pada pemikiran Ferdinand de Saussure, atau structuralism yang berdasarkan pada pemikiran Claude Lévi-Strauss yang kita sebut sebagai Saussurean dan Straussian ya. Oke. Nah, kita coba lihat ini structuralism of Claude Lévi-Strauss. Pendekatan structuralism dari Lévi-Strauss ini itu berkembang ke ranah naratologi yang fokus menganalisis struktur utama dari teks-teks narasi. Jadi dianggap bahwa semua teks narasi itu sebenarnya punya struktur yang sama, yang umum, gitu, yang menggarisbawahi gitu. Lévi-Strauss ini berargumentasi bahwa mitologi dan narasi itu mengikuti struktur universal tertentu. Ada pola tertentu yang seragam, bisa dikatakan seperti itu. Teman-teman bisa lihat video saya yang narratology, yang tentang teori narratology di situ, dan beberapa teori yang berhubungan dengan structuralism juga, maka akan ada penjelasan yang lebih mendetail di sana. Di mana struktur-struktur yang tipikal, struktur-struktur umum ini, yang seragam ini, itu bisa dianalisis menggunakan metode yang diambil dari structural linguistics begitu. Nah, structural linguistics tentu saja akan lari ke Ferdinand de Saussure ya. Tetapi fokus dari Claude Lévi-Strauss ini melihat bahwa semua karya sastra atau rata-rata atau umumnya atau kebanyakan itu memiliki struktur narasi, struktur cerita, jalan cerita, plot yang serupa atau seragam gitu ya. Sedangkan structuralism according to the Ferdinand de Saussure itu berfokus pada analisis struktur karya teks sastra ya, di mana struktur ini berhubungan dengan unsur-unsur di dalam teks tersebut. Jadi tidak hanya jalan cerita, tetapi unsur-unsurnya seperti karakter, plot, dan tema, untuk melihat pola dan makna lebih dalam apa yang ada di sana. Jadi bukan sekedar melihat struktur ceritanya, tetapi makna yang ada.
Nah, kenapa dibilang struktur? Kenapa dibilang mencari makna itu menggunakan struktur? Karena ada metode yang digunakan adalah binary opposition untuk melihat pemaknaan dari sesuatu itu melalui struktur tertentu. Misalnya, kita bisa melihat pasangan binary opposition seperti baik dan buruk, laki-laki perempuan, tinggi rendah, hitam putih, dan sebagainya. Ini digunakan untuk menganalisis struktur dan mencari tema umumnya gitu. Jadi maka ketika ada hal-hal yang bertentangan seperti ini di dalam misalnya di dalam characterization dan karakter dalam sebuah karya sastra, maka akan dilihat mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika sudah bisa dipisahkan seperti itu, cerita itu bisa diketahui maknanya, bisa diketahui maksudnya, bisa diketahui temanya seperti itu. Nah, itu adalah fokus dari strukturalismenya Ferdinand de Saussure. Nah, sekarang kita akan melihat selanjutnya adalah tentu saja langsung saja pembahasan mengenai bagaimana menganalisis. Ini beberapa contoh pendekatannya saja. Teman-teman tentu saja bisa mengembangkan lebih luas atau malah lebih mendetail gitu ya. Kita melihat Lord of the Rings melalui perspektif atau menggunakan lensa Straussian structuralism. Di sini Lévi-Strauss itu secara khusus itu mengaplikasikan pada mitologi dan narasi, berfokus pada membongkar struktur dan pola umum yang yang mengatur pemikiran dan budaya manusia. Nah, misalnya kita lihat saja di Lord of the Rings, teman-teman bisa, kalau yang belum membaca bisa membayangkan filmnya mungkin ya. Kita gambaran umumnya saja. Di sini ada namanya archetypal motifs and themes and transformations. Maksudnya adalah kita bisa melihat bahwa Lord of the Rings ini kita bisa analisis bahwa si penulisnya yaitu Tolkien itu menggunakan archetypal motifs and themes. Jadi tema-tema yang tipikal. Nah, tema-tema tipikal yang ada di kehidupan kita, yang ada di kehidupan manusia. Specifically the narratives or the stories. Misalnya adalah hero's journey, perjalanan dari seorang pahlawannya atau tokoh utamanya, hero-nya gitu ya. Maka kita akan lihat bahwa Frodo dan teman-temannya membawa cincin tersebut, berarti itu kan adalah sebuah perjalanan kan. Berarti kita melihat bahwa ini adalah struktur umum yang ada di dalam sebuah cerita. Specifically memang berhubungan dengan mitologi gitu ya, cerita-cerita daerah, cerita rakyat gitu. Kemudian juga ada the quest for power, the battle between good and evil. Kemudian bertransformasi di dalam sebuah narasi, semua ini begitu. Maka itu disebut dengan transformation. Contohnya adalah Frodo's quest to destroy the One Ring can be seen as a transformation of the classic hero's journey, where he must overcome various trials and challenges to achieve his goal. Di sini kita melihat bahwa Lord of the Rings ini juga memiliki konsep yang serupa dengan cerita-cerita yang lain, narasi-narasi yang lain. Salah satunya, contohnya adalah ketika Frodo sebagai hero-nya itu melakukan sebuah perjalanan journey. Nah, perjalanan inilah di dalam narasi ini menjadi transformasi gitu kan, berubah tujuan awal ke tujuan akhir. Kemudian di dalam perjalanan itu terjadi beragam hal yang membuat si Frodo ini terjadi perubahan di dalam cerita, karakter, dan sebagainya begitu. Nah, itu disebut dengan archetypal motifs and themes and transformations gitu. Kemudian yang kedua, konsep kedua yang kita bisa gunakan ketika kita menggunakan teori dari Claude Lévi-Strauss itu adalah mythic structures. Mythic structures itu according to Lévi-Strauss itu bahwa mitologi itu mengikuti struktur universal tertentu serta pola tertentu ya yang universal.
kita bisa menganalisis di dalam Lord of the Rings bahwa Tolkien itu mengambil berbagai macam unsur di dalam cerita itu berdasarkan pada berbagai macam budaya maupun tradisi, ya kan? Misalnya Norse mythology, Arthurian mythology, Christian symbolism, dan ini digunakan untuk menciptakan mitologi sendiri yang kaya dan kompleks. Jadi menciptakan dunia sendiri tetapi diambil dari mitologi, kepercayaan atau cerita-cerita yang sudah ada di kehidupan nyata, yang ada dipercayai atau diceritakan di dunia nyata oleh berbagai macam budaya, yang mana itu juga mempunyai struktur yang serupa, begitu. Contohnya misalnya Gandalf, ya. Gandalf itu menjadi archetype dari wise mentor guiding the hero on this journey. Bahkan di Indonesia kita punya tokoh-tokoh yang karakter atau tokoh itu yang tua, bijak gitu, sakti, bisa seperti guru, bisa juga orang bijak. Nah, sebut saja novel pendekar Kapak Nagageni 212, Wiro Sableng. Di situ kita akan melihat ada Sinto Gendeng, ya kan? Dan Sinto Gendeng adalah tokoh yang dihormati baik secara ilmu, baik secara usia, pengalaman dan kebijakan atau kebijaksanaannya, begitu ya. Maka ada, ini disebut dengan mythic structures, diambil dari mitologi-mitologi atau cerita-cerita yang sudah beredar di kehidupan nyata, gitu ya. Kemudian yang terakhir, structural analysis of characters and relationships. Di sini structuralism dari Levi-Strauss itu juga melibatkan analisis hubungan antara penokohan dan struktur-struktur umum dari hubungan-hubungannya. Misalnya kita melihat bahwa di Lord of the Rings ini pasti ada semacam hubungan struktural antara para tokoh. Sebut saja Frodo dan Sam, kemudian Aragorn dan Arwen, Gollum and Frodo, di mana hubungan-hubungan ini merefleksikan struktur narasi dan tematis yang lebih besar, yang lebih luas, gitu ya. Seperti misalnya kita mau lihat bahwa di dalam cerita ini mewakili hubungan-hubungan antar karakter itu mewakili konsep atau tema loyalitas, loyalty, kemudian betrayal, pengkhianatan, atau redemption atau pembalasan, ya. Maka hubungan-hubungan ini biasanya ada di berbagai macam narasi. Di semua narasi pasti ada cerita semacam ini. Oke. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa ketika kita ingin menganalisis sebuah novel, specifically in Lord of the Rings sebagai example di sini, menggunakan Straussian structuralism, maka fokusnya adalah pada jalan cerita yang dianggap tipikal. Jadi ceritanya seperti ini, kemudian cirinya seperti ini, kemudian latar belakang ceritanya memiliki kesamaan seperti apa dengan legenda-legenda atau mitologi-mitologi sebelumnya, sehingga kita bisa mencari pemaknaannya di situ, dan bagaimana hubungan antara karakter, gitu. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menganalisis novel Lord of the Rings sebagai contoh atau novel secara umum dengan menggunakan lensa Saussurian structuralism, maka fokusnya adalah struktur bahasa dan tanda dalam sebuah teks. Karena kita ketahui bahwa Ferdinand de Saussure ini juga dikenal sebagai bapak linguistik modern, ya. Maka teori struktur yang dimaksud ini meskipun berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan kehidupan sosial manusia secara umum, tetapi dilihat bahwa struktur-struktur manusia itu sama seperti struktur yang ada di dalam bahasa. Maka kita melihat Ferdinand de Saussure ini melihat bahasa sebagai sebuah sistem. Di sini Saussure itu menekankan bahwa bahasa itu beroperasi atau bahasa itu berlaku sebagai sistem dari tanda-tanda, di mana makna dari sesuatu itu didapatkan dari hubungan antara signifiers and signified, ya.
penanda dan petanda begitu. Kita ambil langsung contohnya, misalnya di dalam novel Lord of the Rings itu kita bisa menganalisis bagaimana makna dari kata ring atau cincin itu mempunyai struktur tertentu, mempunyai makna tertentu yang luas. Jadi bukan hanya sekedar cincin. Kita bisa melihat bahwa cincin itu ternyata melambangkan kekuasaan, korupsi, atau nasib, atau takdir. Nah, jadi seluruh cerita Lord of the Rings itu berfokus pada satu kata, yaitu ring, di mana ring ini bisa memiliki beragam macam makna. Maka kita akan melihat, kita akan mengidentifikasi, kita akan mencari simbol-simbol yang dimungkinkan untuk pemaknaan dari ring itu, yang serupa dengan bahasa. Ya, sebut saja kalau kita mengatakan bahwa di dalam sehari-hari kita mengatakan misalnya mengatakan you are the apple of my eye, gitu kan, you are the apple of my eye. Maka ada struktur dalam bahasa tertentu yang membuat apple itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, maka tentu saja sesuatu yang indah, sesuatu yang lezat, gitu ya. Maka kita melihat latar belakang budaya yang membentuk kata itu. Nah, maka ring itu juga pemaknanya seperti apa, maka kita akan lihat latar belakang budaya, struktur-struktur sosial atau budaya di dalam novel tersebut yang bisa mengartikan ring itu, gitu. Kemudian tentu saja yang kedua adalah binary opposition. Di sini kita melihat bahwa strukturalisme dari Ferdinand de Saussure itu mengeksplorasi binary opposition atau pertentangan biner di dalam sebuah teks, seperti baik buruk yang seperti saya sebutkan tadi ya, kemudian terang gelap dan sebagainya di dalam Lord of the Rings. Kita dapat menganalisis binary opposition antara tokoh seperti Frodo yang mewakili kebaikan, gitu ya, melawan Sauron. Nah, yang jelas merepresentasikan kejahatan. Kita juga bisa membahas tema yang bertentangan seperti Shire, yaitu kotanya para hobbit, gitu ya, yang merepresentasikan innocence, dan kedamaian, gitu ya, melawan atau bertentangan dengan Mordor yang merepresentasikan darkness and corruption, jadi kegelapan, korupsi, hal yang bertentangan. Nah, semacam ini kita bisa membagi struktur karya novel ini atau karya sastra ini, specifically Lord of the Rings ini, menjadi dua bagian yang bertentangan sehingga kita bisa menemukan makna di situ. Kemudian ada yang terakhir adalah langue and parole, ya. Nah, walaupun langue dan parole itu bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya mungkin ya hanya bahasa, satu kata yaitu bahasa. Tetapi konsepnya seperti ini. Langue itu adalah bahasa secara umum. Ketika manusia berkomunikasi maka dia menggunakan bahasa, begitu kan? Itu namanya langue. Tapi kalau parole itu spesifik. Misalnya bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia, or English, or French. Nah, spesifik bahasa itu kita sebut sebagai parole. Nah, kita bisa menggunakan konsep dari langue dan parole ini di dalam Lord of the Rings, di mana kita bisa melihat bahwa Tolkien, si penulisnya ini, menciptakan, ya kan, atau mengkonstruksi gitu struktur dari bahasa-bahasa fiksinya sendiri, ya kan. Kita tahu bahwa Lord of the Rings ini sangat terkenal dengan bahasa-bahasa, budaya-budaya, dan memang murni fiksional tetapi diciptakan oleh si Tolkien itu tadi, termasuk bahasanya itu tadi. Misalnya Elfish atau bahasa kaum Elf dan Orcish, bahasa kaum Orc. Nah, dua bahasa ini adalah parolnya, ya kan, dimana bagaimana bahasa-bahasa spesifik tersebut itu merefleksikan character speech, gitu ya, atau cultural background-nya. Jadi mewakili misalnya elf kemudian menggunakan bahasa Elfish, maka
di situ bahasa itu merepresentasikan budaya, latar belakang, bahkan sejarahnya dari si tokoh tersebut kan, karena tentu saja bahasa mewakili dari budaya dari seseorang sedikit banyak seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari konsep lang and parole ini begitu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa memang strukturalisme itu secara umum sama, tetapi ketika kita ingin berfokus pada one specific theme, one specific analysis, maka kita memang harus memutuskan mengambil yang spesifik begitu. Kita bisa maka dari itu, bila kita menggunakan structuralism ketika ingin membahas pemaknaan dari sesuatu, sedikit banyak kita akan menggunakan konsep strukturalismenya Ferdinand de Saussure yang dibantu misalnya dengan metode semiotics. Atau kalau kita murni ingin membahas narasinya, ceritanya, underlying structure-nya gitu ya, melihat bahwa setelah biasanya yang terjadi adalah perjalanan seorang hero kemudian mengalami berbagai macam tes, kemudian ada pengkhianatan di sana, ada tokoh sidekick-nya dan sebagainya, maka mungkin either narratology atau archetypal criticism, gitu ya, tergantung kita mau menganalisisnya seperti apa. Nah, teman-teman, semoga tambahan lagi mengenai teori structuralism ini bisa membantu teman-teman, at least again on the surface. Ya, I really need your comment, your mungkin kritik gitu ya. Apa saja saya terima, silahkan tulis. Jangan lupa silahkan tulis di comment section di bagian bawah. Kemudian tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan saya punya grup grup yang membahas mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan metode atau teori sastra ini. Dan bila teman-teman itu tertarik untuk join di grup Telegram saya, maka silahkan saja hubungi saya di seri teorisastra@gmail.com. Nanti saya akan jelaskan di sana. Okay, so I think enough for today. Thank you very much for your attention. I hope everything is fine with you. Everything is okay. Everything is just great there. And see ya.